paling penting kalau itu sudah bahasannya kalau karantina dan petani Indonesia green solid intinya solid dari ya teman-teman, kita hari ini bakal ngasih tutorial untuk pengiriman ikan jarak jauh. Selamat datang di channel Koya Koi Farm. Nah, sekarang kita bakal ngirim ikan ke Garut, dari Jogja ke Garut. Nah, mungkin teman-teman banyak ya yang jual ikan juga. Nah, bingung bagaimana cara pengirimannya, lewat ekspedisi apa. Nah, di sini kita mau ngasih tutorialnya. Untuk pengiriman, tentu saja ikan harus dikarantina dulu. Agar apa? Karantinanya itu kayak gimana, Mas? Karantinanya itu nanti ikan nggak dikasih pakan. Selama karantina ikan nggak dikasih pakan. Durasi karantina berapa, Mas? Karantina tergantung jarak tempuh. Mulai dari 3 hari sampai 1 minggu sampai 2 minggu. Itu tergantung jarak tempuh. Semakin lama jarak tempuh, semakin jauh jarak tempuh, semakin lama karantina. Biar apa di karantina? Biar ikan bebas dari kutu pertama, biar ikan bebas dari kutu, yang kedua ikan bebas dari penyakit, yang ketiga ikan tidak keluar kotoran selama perjalanan. Kenapa ikan kok nggak boleh keluar kotoran selama perjalanan? Karena air ini nggak diganti. Selama perjalanan ini air nggak diganti. Kalau jaraknya masih ya 1 hari 2 hari itu ikan nggak diganti airnya. Kenapa nggak diganti? Karena ya untuk meminimalisir repacking kayak gitu. Nah, biar ikannya nggak stres, ikan nggak dikasih pakan agar tidak keluar kotoran. Jadi kalau keluar kotoran takutnya ikan nanti keracunan sama kotorannya sendiri, atau biasa disebut kotoran itu amonia. Kotoran keluar bakteri, namanya bakteri amonia. Nah, bakteri amonia itu bikin ikan keracunan, dan ketika sudah keracunan ikan bisa mati di perjalanan. Untuk mengantisipasi itu ikan harus dikarantina. Nah, ini kan yang sudah siap kirim ya. Ini yang hari wake kemarin di video pertama. Nah, di video pertama kenapa kok sudah dikantongin padahal ini belum repacking dan lain-lain. Kenapa sudah dikantongin? Karena gini, sebelum perjalanan kita harus mempersiapkan ikan siap di dalam kantong. Jadi ikan kita masukkan kantong. Seumpama sore ikan diberangkatkan, dari pagi ikan itu sudah masuk kantong. Jadi ikan masuk kantong pagi masuk kantong, kita lihat gerak-gerik, sama kayak kemarin di video kemarin yang kontes itu ikan dimasukkan ke karantina kantong. Begitu juga dengan ini, ikan dimasukkan ke karantina kantong. Nah, di karantina kantong kita lihat ikannya ini gimana di kantong itu, kayak gimana, apakah dia stres atau gimana, atau dia ada gelagat kekurangan oksigen atau keracunan amonia. Di situ kita bisa lihat sebelum perjalanan. Nah, ketika di kantong dia sudah aman, insya Allah di perjalanan aman. Nah, sekarang kita lihat ya ikannya. Sebelum itu kita pakai ini. itu apa, Mas? Ini itu obat karantina. Bisa dipakai buat ikan yang sakit, bisa dipakai juga buat perjalanan biar ikan nggak stres. Ini untuk merek nggak perlu saya sebutkan ya, teman-teman sudah tahu. Kalau nggak tahu juga nanti bisa searching di Google, namanya nanti aja di deskripsi biar bangun. nggak dikira di endorse pengen. Semoga karantin med kok mas jadi coba merek ini. Semoga merek ini ngendorse saya. Amin. Nah, ini obat ini nanti kita campurkan. Takarannya kayak gimana? Ini kan segini, satu saset ini itu 10 gram, beratnya 10 gram. Nah, untuk takarannya per 1 gramnya itu bisa dicampurkan ke air sebanyak 150 sampai 200 liter. Ya, di sini keterangannya kayak gitu. 1 gram per 100 per
200 liter untuk perjalanan, untuk dosis transportasi packing. Nah, kalau cuman ikan satu kayak gini nggak sampai 100 liter tentu saja, paling sekitar 10 sampai 15 literan. Nah, 10 sampai 15 literan itu dosisnya gimana ya disesuaikan aja. Yang penting nggak usah banyak-banyak, biar ikan juga nggak malah jadi racun kalau terlalu banyak. Jadi kita sesuaikan kayak gini nih. Citi air segini ya, ambil citi. Nah, dah segini aja kita campurkan ke sini dulu. Nah, warnanya hijau ya teman-teman ya. Aduh, angelnya udah. Nah, hijau seperti ini, sekali ekstra jos. Mungkin nek radong diombe. Wih, aku udah disebut ke merek mana? Semoga mereknya ngendorse aku barang ya. Nah, ini air ini kenapa kok dikasih aerator? Ini karena air sumur. Air sumur itu kebanyakan mengandung karbon dioksida terlarut. Nah, kenapa kita kasih aerator? Kita aerasi biar lebih banyak kandungan oksigen terlarutnya atau DO-nya. Nah, di sini kita sudah larutkan ini ya, obat karantinanya. Obat karantinanya sudah dilarutkan. Sebenarnya ini perlu nggak perlu sih, teman-teman boleh pakai, boleh enggak. Menyesuaikan kebutuhan aja. Kalau teman-teman nggak yakin dengan kondisi ikan untuk dikirim, ya pakai ini juga nggak apa-apa. Kalau yakin, sih penting tergantung. Tangannya langsung koyo diulek-ulekin yang kunir. Nah, dari sini kita campurkan ke sini. Set. Nah, warnanya langsung kuning, cetar membahana. Ayo margin ya. Hah? Margin. Nah, kok merek terus ya? Wah, ini lah endorse iki. Aduh. Waduh. Ora apa-apa. Enggak apa-apa, kita sudah kok endorse. Nah, di sini ingat ya, kalau air sumur itu caranya untuk bisa mendapatkan oksigen terlarut karena di air sumur itu banyak karbon dioksidanya. Jadi di air sumur ketika keluar dari sumur itu bisa dilewatkan lewat peralon yang banyak rongganya. Jadi biasanya gini, ini dari sumur nih, ini sumur, terus ini peralon. Nah, di peralon ini dikasih rongga bolong-bolong biar banyak oksigen yang terlarut. Bisa kayak gitu, karena kita juga nggak pakai kayak gitu, kita pakai aerator. Jadi kita aerasi airnya biar banyak oksigen terlarutnya. Kayak gitu teman-teman. Nah, kita masukkan airnya ke plastik yang bakal kita pakai untuk pengiriman. Kang Petro spesialis packing, spesialis breeder. Kata-katanya Kang Petro. Kata-kata cinta dari Kang Petro apa ini, Kang? Mantap. Mantap bosku. Nah, wis iki cukup ae lah. Kenapa? Nah, Cukup. Nah, di sini kita gejel kantong yang tadi buat karantina kantong. Ikan dipindah ke sini. Ingat, karantina ya. Yang paling penting dari pengiriman adalah karantina. Kalau karantina nggak disiplin, itu sudah nek bahasanya ya. Kalau karantina dah nggak disiplin, 70% ikan mati di perjalanan. Jadi ikan harus disiplin karantina. Gitu. Untuk masalah teknis kayak packingnya kayak gimana, terus habis itu airnya kayak gimana, itu nggak begitu, ya tetap pengaruh, cuman nggak begitu mempengaruhi. Yang paling mempengaruhi adalah karantina ikan, karena amonia itu berbahaya banget buat ikan. Jadi kita sebisa mungkin ikan tidak keluar amonia. Nah, ini kok kenapa kok udah dibuka nggak dipindah-pindah ikannya? Nah, di sini kan baru dipetani, dicek lagi apanya, Mas? Yang dicek lagi kutunya. Biasanya ikan itu ada kutunya kan. Nah, kalau bisa ketika sudah sampai pelanggan itu ikan sudah aman dari kutu, bebas kutu. Jadi biar di sana tinggal karantina sebentar sudah langsung bisa masuk ke kolam utama gitu. Ini hari wake yang kemarin di video pertama ya.
Kalau teman-teman mau lihat hari wakilnya kayak gimana, tonton aja video pertamanya. Oh. Tetap semangat petani Indonesia. Green solid. Solid. Ginrinya solid ya. Ini apa sih, Diamond Ginrin ya? Diamond Ginrin. Full Hikari. Nah, kayak ngono iwake. Kalau pengen lihat lebih jelasnya, lihat aja di video kita yang pertama. Nah, ini tinggal di packing, isi oksigen. Isi oksigen. Nah, untuk isi oksigen, packing oksigen, diukur dulu. Udara yang di dalam air harus kosong dulu. Harus dikosongkan. Jadi ini, dilihat nih, Kang Petro leng packing. Nah, digembosi dulu. Udara itu digembosi dulu. Habis itu diganti dengan oksigen. Kayak gitu teman-teman. Ini bakal kita kirim ke Garut, dari Jogja ke Garut. Mungkin sampainya besok sekitar jam 12 sampai jam 1-an ya. Yo Kang ya. Tuh, jam 12 sampai jam 1-an kita ikan sudah sampai. Nanti kita update lagi. Nanti untuk pengirimannya pakai apa? Banyak. Pengirimannya ada banyak. Ada Kalok, ada Claresta dan lain-lain. Wah, aku nyebut merek meneh. Aduh. Claresta. Aku ya endorse ya besok minggu depan. Belum apa-apa wis jaluk endorse iki. Aduh. Lanai. Itu. Untuk cara packing nanti kita bahas di video selanjutnya, untuk cara packing, tutorial packingnya gitu teman-teman. Nah, itu tadi ikan sudah masuk ke kantong. Nanti kita bawa ke kantor ekspedisinya. Habis itu nanti ikan dimasukkan ke sana, langsung diberangkatkan malam ini. Insya Allah besok jam 1 sudah siap gitu teman-teman. Ikuti terus channel Koya Koi Farm. Salam koi untuk persaudaraan. Maaf teman-teman, saya tadi lupa menjelaskan untuk karantinanya seperti apa. Nah, karantinanya kita pakai kolam terpal atau vet, atau bisa juga pakai kolam semen. Yang penting bukan kolam tanah. Kenapa kok bukan kolam tanah? Karena kolam tanah itu kita nggak tahu bakteri apa aja yang ada di tanah, jadi bisa menempel di ikan. Jadi kita pakai kolam vet biar mudah terpantau. Bisa juga pakai akuarium. Nah, ini kolam vet kita pakai sistem dripping. Dripping itu kayak gimana? Sistem dripping itu air masuk, air keluar masuk kayak gini. Ini air masuk terus, jadi nggak ada, bukan yang puter ya. Kalau yang puter kayak itu, ini puter, ini buat indukan. Kayak gitu. Nah, untuk karantina sendiri kita kirim ke Garut ya. Kirim ke Garut itu kan durasi paling tidak ya, kita hitung angka 24 sampai 48 jam. Mentok 48 jam. Itu kita karantina sekitar 1 minggu ikan. Ikan dikarantina 1 minggu, jadi kita harapkan selama 48 jam ikan sudah tidak keluar kotoran lagi. Kayak gitu teman-teman. Terus kelambiku bangun ya. Aduh, kelambiku bangun ini baran. Ini air masuk, keluarnya kemana? Keluarnya ke sini nih. Ini keluarnya jembosane ibaratnya. Ini nek didadel, nek pralone dilepas, airnya habis kayak gitu. Jadi ini kedalaman air tergantung seberapa tinggi kita bengkok ke pralon. Jadi kalau mau airnya cetek wae ya dibengkok kene, nek mau dalam ya itu ya. Bisa pakai sistem dripping, bisa pakai sistem kolam puter ya kayak gini. Jadi air masuk ke filter, habis itu keluar lagi kayak gitu. Nah, pakai akuarium biasanya pakai sistem ini puter. Kalau di vet ya ada juga yang pakai sistem puter. Kebanyakan pakai sistem puter. Kenapa kita pakai dripping? Karena kita air sudah layak minum, jadi langsung sekokran langsung diombe bisa. Jadi ya kita
percayakan pada Allah Ta'ala. Itu teman-teman untuk proses karantinanya. Jadi kalau untuk sekitar 48 jam perjalanan ya kita karantina minimal 1 minggu gitu ya. Lanjut.